Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sugiono Nasir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu, apa itu konseling? Konseling merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan individu atau sekelompok individu. Konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekedar menerapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan mengarahkan kemampuan akademik yang dikuasainya untuk melakukan layanan konseling. Selanjutnya yaitu konsep umum komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperoleh melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lain atau kelompok. Adapun pengertian dari komunikasi, menurut Directional of Behavioral Science, terbagi 6, yaitu yang pertama penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti dalam sistem syaraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua yaitu penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Ketiga yaitu pesan yang disampaikan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah yang keempat yaitu proses yang dilakukan satu sistem untuk memengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Yang kelima yaitu pengaruh satu wilayah persona ke wilayah persona yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan dengan wilayah yang lain pula. Serta yang terakhir yaitu pesan klien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Namun ada juga yaitu secara etimologi komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Dalam hal ini komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ini dapat dijelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Selanjutnya yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Pengesahan keterampilan konseling merupakan prasyarat bagi konselor untuk menggunakan berbagai keterampilan konseling secara efektif dan juga efisien. Harus dipahami bahwa hampir keseluruhan keterampilan konseling melibatkan keterampilan komunikasi konselor. Pemahaman yang baik terhadap keterampilan komunikasi harus didasari oleh pengkajian dan pemahaman mendalam tentang terhadap filsafat komunikasi. Pengesahan tersebut memudahkan konselor dalam menggunakan berbagai keterampilan konseling yang telah dirumuskan oleh para ahli sebagai modal untuk memberikan pelayanan bantuan yang berhasil guna bagi konseling. Adapun keterampilan konselor dalam komunikasi yang pertama yaitu keterampilan dasar yang dari mendengarkan, empati dan pemahaman mendalam serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi dan dorongan serta menawarkan alternatif, memberikan informasi dan memberikan saran. Yang ketiga yaitu keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran dan juga kolaborasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah keterampilan konseling lanjutan dan spesialis yang terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturasi, kognitif dan narasi dan juga cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi dan juga sebagainya. Secara implisit dapat kita cermati bahwa sebagian besar keterampilan yang dikemukakan tadi melibatkan kemampuan konselor dalam berkomunikasi. Adapun penerapan keterampilan komunikasi dalam konseling yaitu komunikasi verbal atau penggunaan kata-kata, komunikasi vokal atau penyampaian tentang
apa yang dirasakan konselor secara emosional untuk dalam menanggapi perasaan konseling. Yang ketiga yaitu komunikasi tubuh yang bisa dilihat dari ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, dan juga gestur serta postur dan posisi tubuh atau posisi tubuh. Yang keempat yaitu komunikasi sentuhan atau touch communication, dan yang terakhir yaitu komunikasi mengambil tindakan yang berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, seperti mengirimkan catatan tindak lanjut kepada konseling. Simpulan dari paparan tersebut diperoleh gambaran yang luas tentang keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan konseling. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan juga komunikasi mengambil tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya, dan juga sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam menyelenggarakan sebuah proses konseling. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.